Masa sih? Trading card game telah menjadi fenomena global yang menjangkau berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, yang menjadi salah satu pasar terbesar dan paling berpengaruh di dunia TCG. Sebagai permainan berbasis kartu koleksi, TCG menarik minat banyak kalangan karena menggabungkan elemen strategi, seni, dan kompetisi. Popularitas TCG di Amerika Serikat diperkuat oleh banyaknya turnamen dan komunitas aktif. Di Amerika Serikat, TCG berkembang sebagai fenomena yang lebih luas dengan berbagai tema dan gaya permainan. Keberhasilan TCG di Amerika Serikat juga didorong oleh inovasi dalam desain kartu dan variasi permainan yang mampu menarik minat dari berbagai kelompok pemain, mulai dari penggemar fantasi hingga sains fiksi. Fenomena ini menempatkan Amerika Serikat sebagai pusat perkembangan dan inovasi TCG di kancah internasional. Masa sih? Kalau gitu langsung aja kita simak beberapa TCG terkenal dari Amerika Serikat. Masa sih? Magic: The Gathering atau MTG adalah salah satu trading card game tertua di dunia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1993 oleh Richard Garfield dan diterbitkan oleh Wizards of the Coast. MTG menciptakan standar untuk permainan TCG modern dengan memperkenalkan konsep deck building, pengelolaan sumber daya, dan pertempuran strategis. Dalam permainan MTG, 2 atau lebih pemain bertarung sebagai penyihir atau planeswalkers yang menggunakan kekuatan magis untuk mengalahkan lawan. Setiap pemain menggunakan deck berisi minimal 60 kartu, yang terdiri dari kartu land, yaitu kartu sumber daya untuk menghasilkan mana, kartu creature, yaitu kartu untuk menyerang atau bertahan, dan kartu spell, yaitu kartu mantra yang memberikan efek khusus. Pemain harus mengelola mana atau sumber daya dengan bijak untuk memainkan kartu yang ada di tangan mereka. Tujuannya adalah mengurangi life point lawan dari 20 menjadi 0, atau melalui kondisi kemenangan lainnya yang tergantung pada strategi yang dimainkan. Setiap tahun, Wizards of the Coast merilis beberapa set. Masing-masing berisi kartu baru yang membawa tema unik, seperti dunia fantasi tradisional, mitologi kuno, hingga fiksi ilmiah. Beberapa mekanik permainan populer yang diperkenalkan dalam sejarah MTG adalah Trample, Flying, Hexproof, dan Planeswalkers, yang memberikan kedalaman strategis bagi pemain. Selain itu, format permainan seperti Standard, Commander, dan Modern memberikan fleksibilitas dalam cara bermain. Wizards of the Coast menyelenggarakan turnamen seperti Pro Tour, Grand Prix, dan Magic World Championship yang memberikan hadiah besar bagi pemain terbaik dari seluruh dunia. Selain itu, MTG telah beradaptasi dengan era digital melalui platform seperti Magic: The Gathering Online dan MTG Arena yang memungkinkan pemain untuk bermain secara online dengan koleksi kartu digital. Dengan lebih dari 20.000 kartu yang telah dirilis, MTG memegang rekor sebagai salah satu TCG dengan koleksi kartu terbesar. MTG juga menjadi inspirasi untuk banyak TCG lainnya, seperti Yu-Gi-Oh! Dan Pokemon TCG, yang mengikuti jejaknya dalam merancang mekanisme permainan dan komunitas global. Hingga hari ini, Magic: The Gathering tetap menjadi simbol inovasi dan kreativitas dalam dunia TCG. Permainan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga bentuk seni dan investasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Masa sih? Hearthstone dikembangkan dan dirilis oleh Blizzard Entertainment pada Maret 2014. Berbasis pada dunia fantasi seri video game Warcraft, Hearthstone membawa elemen-elemen yang sudah dikenal dalam game tersebut ke format permainan kartu. Sejak awal peluncurannya, Hearthstone menjadi hit besar karena gameplay yang sederhana namun mendalam, antar muka yang ramah pengguna, serta visual dan efek suara yang imersif. Dengan model free-to-play, Hearthstone berhasil menarik jutaan pemain dari seluruh dunia. Dalam Hearthstone, 2 pemain bertarung menggunakan deck yang berisi 30 kartu dan memilih satu dari 11 heroes yang tersedia. Masing-masing memiliki kekuatan khusus yang unik. Tujuan permainan adalah mengurangi health hero lawan dari 30 menjadi 0 menggunakan kartu minion, spell, atau weapon. Pemain menggunakan mana crystals untuk memainkan kartu yang jumlahnya bertambah setiap giliran. Elemen strategi muncul dari pemilihan kartu, pengelolaan sumber daya, dan waktu eksekusi serangan. Sejak peluncurannya, Hearthstone terus berkembang dengan rilis ekspansi baru yang menambahkan ratusan kartu dan memperkenalkan mekanik permainan baru. Beberapa ekspansi populer termasuk Goblin vs Gnomes, Whispers of the Old Gods, dan United in Stormwind. Selain itu, Blizzard secara rutin merotasi kartu dalam standar format untuk menjaga keseimbangan permainan dan memastikan meta tetap segar. Format permainan lain seperti Wild dan mode unik seperti Battlegrounds juga diperkenalkan untuk menawarkan variasi kepada pemain. Komunitas kompetitif Hearthstone berkembang pesat dengan turnamen seperti Hearthstone World Championship dan Master Tour yang memberikan hadiah besar kepada para pemain profesional. Platform streaming seperti Twitch juga memainkan peran besar dalam mempopulerkan Hearthstone, dengan banyak pemain profesional dan streamer terkenal yang menunjukkan strategi dan gameplay mereka secara langsung.
E-sport Hearthstone telah membantu memperkuat posisinya sebagai salah satu game kompetitif digital yang paling diminati. Kesuksesan Hearthstone menginspirasi pengembangan TCG digital lainnya seperti Gwent dan Legends of Runeterra. Dengan jutaan pemain aktif setiap bulan, Hearthstone juga menjadi bukti bahwa TCG digital memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hingga saat ini, Hearthstone tetap relevan berkat inovasi terus-menerus dari Blizzard, komunitas yang aktif, dan kehadirannya yang diperkuat oleh platform digital. Masa sih? Lord of the Rings TCG adalah permainan kartu koleksi yang dirilis pada tahun 2001 oleh Deceiver Inc. bertepatan dengan rilis film The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Permainan ini dirancang untuk menghidupkan kembali peristiwa, karakter, dan konflik dari trilogi film dan novel legendaris tersebut. Permainan ini mendapatkan sambutan hangat di awal peluncurannya, terutama di kalangan penggemar Lord of the Rings, karena menawarkan pengalaman strategis yang mendalam dengan estetika kartu yang sangat mencerminkan tema dunia Middle Earth. Permainan ini dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain yang bergiliran berperan sebagai Free Peoples atau karakter protagonis dan Shadow yaitu pasukan antagonis. Tujuan utama adalah membantu karakter Free Peoples mencapai tempat terakhir di Side Path, jalur perjalanan yang mempresentasikan perjalanan epik menuju Mordor, sembari mencegah karakter lawan mencapai tujuan mereka. Elemen strategis muncul dalam pengelolaan sumber daya Twilight Pool yang digunakan untuk memainkan kartu kedua belah pihak. Salah satu fitur unik permainan ini adalah mekanik side control, di mana setiap pemain memiliki pengaruh langsung pada jalur permainan melalui pemilihan lokasi yang bisa memberikan keuntungan atau tantangan tambahan. Selain itu, permainan ini memperkenalkan elemen naratif yang sangat kuat, memungkinkan pemain untuk menyusun ulang cerita Lord of the Rings sesuai dengan strategi mereka. Permainan ini berkembang pesat selama beberapa tahun setelah peluncurannya, dengan rilis ekspansi seperti The Two Towers, The Return of the King, dan set tambahan yang memperkenalkan karakter dan cerita dari The Hobbit. Namun karena kesulitan finansial yang dialami Deceiver Inc. pada tahun 2000-an, produksi kartu Lord of the Rings TCG diberhentikan pada tahun 2007. Dampak permainan ini terhadap dunia TCG sangat signifikan, terutama dalam memperkenalkan tema berbasis cerita yang kuat ke dalam genre ini. Permainan ini juga menjadi pionir dalam memanfaatkan popularitas adaptasi film besar untuk menarik penggemar baru ke dunia TCG. Meskipun tidak lagi diproduksi secara resmi, The Lord of the Rings TCG tetap menjadi salah satu permainan kartu yang dikenang karena desainnya yang inovatif dan kesetiaan pada materi sumbernya. Keberadaan komunitas penggemar yang setia menunjukkan bahwa Lord of the Rings TCG telah meninggalkan warisan yang abadi dalam dunia TCG. Masa sih? Masa sih?